Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar Radio Roja di beberapa kota, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan syafaat. Maknanya di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya syafaat. Syafaat ada dua jenis, dilihat dari segi diterima atau tidaknya. Pertama disebut dengan asy-syafa'atul mutsbatah, syafaat yang ditetapkan berdasarkan syariat, dan inilah yang diterima. Dan kedua, asy-syafa'atul manfiyah, syafaat yang ditolak. Adapun yang diterima adalah syafaat yang memenuhi dua syarat. Pertama, adanya izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Kedua, adanya ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Adapun syafaat, maka ada beberapa jenis. Jenis pertama disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Dan syafaat ini dikhususkan, dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagi seluruh manusia di padang mahsyar ketika mereka dikumpulkan dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka kumpul dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari sangat dekat. Mereka menderita dengan penderitaan yang tidak ada bandingannya dengan yang pernah dialami di dunia. Mereka ingin segera lepas dari kondisi seperti itu, lalu mereka meminta syafaat kepada para nabi. Tapi nabi-nabi lain tidak bisa kecuali nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah yang kemudian disebut dengan maqam mahmuda atau kedudukan yang terpuji yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat kamu ke posisi yang terpuji. Ini pula yang dimaksud oleh perintah Nabi SAW kepada kita. Seusai kita mendengar azan, kita disuruh bersolawat kepada Nabi SAW, lalu disuruh berdoa. Kata beliau, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda
halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang setelah mendengar azan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wahai Allah pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang tegak ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta, dan angkat beliau ke kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Siapa yang berdoa dengan doa seperti itu setelah azan, halallah bagi orang itu syafaatku pada hari kiamat. Nah, inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat teragung yang hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu beliau diberi posisi yang terpuji, satu-satunya makhluk yang bisa memberikan asy-syafa'atul uzma. Adapun asy-syafa'atul uzma atau asy-syafaat yang agung diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innan nasa yasiruna yawmal qiyamah jussa, kullu ummatin tattabi'u nabiyaha, yaquluna ya fulan ishfa' hatta tantahiya syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika yaumun yab'atsullahu al-maqamal mahmud. Manusia pada hari kiamat semuanya berlutut. Makna berlutut, berdirinya di atas kedua lutut. Semua umat akan mengikuti nabinya masing-masing. Lalu setiap umat itu berseru kepada nabi masing-masing, wahai fulan, beri kami syafaat. Semua nabi tidak bisa. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bisa memberi syafaat yang diminta, dan itulah hari ketika Allah mengangkat beliau ke tempat yang terpuji. Ini hadis pertama. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan penjelasan yang lebih rinci dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiya Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kana tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan faqala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna bima dhak yajma'u Allahu yaumal qiyamah al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid fa yasma'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu asy-syamsu fa yablughu an-nas min al-ghammi wal karab ma la yatiqun wa ma la yahtamilun fa yaqulu ba'du an-nas li ba'd ala tarawna ma antum fi, ala tarawna ma qad balagakum, ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, fayaqulu ba'dun nas li ba'd u'tu adam, fayatuna adam fayaqulun ya adam anta abul bashar khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad balagana fayaqulu adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban
lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Fa innahu nahani 'anil syajarah fa asaituhu nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuhin. Kata Abu Hurairah, suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam dibawakan sebongkah daging kambing, lalu beliau diberi bagian paha dari daging kambing itu. Beliau sangat menyukainya, sama dengan saya. Daging kambing udah matang, tinggal gitu ya, dibakar. Jangan digoreng. Lalu beliau menggigitnya. Setelah itu beliau berkata, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Sayyid. Kalian tahu nggak dengan apa hal itu bisa teraih? Kenapa beliau menjadi Sayyid bagi seluruh manusia pada hari kiamat? Lalu beliau melanjutkan, Allah mengumpulkan pada hari kiamat semua manusia dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti terakhir hidupnya di hari kiamat. Di satu tempat. Lalu ada seorang dai yang memperdengarkan suara kepada mereka berteriak berseru. Mata pun pandangannya tidak terhalang oleh apapun. Matahari amat sangat dekat. Manusia merasakan penderitaan. Merasakan ketidaknyamanan yang tidak mampu mereka pikul, tidak mampu mereka tanggung. Orang-orang lalu berkata, tidakkah kalian melihat penderitaan yang kalian alami? Tidakkah kalian melihat apa yang sedang kalian rasakan? Tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafaat kepada kalian? Maka orang-orang kemudian berkata, datanglah kepada Adam. Akhirnya mereka datang kepada Adam. Lalu mereka berkata kepada Adam, memuji Adam dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Adam, yang tidak diberikan kepada nabi lain, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Ini menunjukkan Allah punya tangan. Dan tangan di sini maknanya bukan kekuasaan. Masa menciptakan dengan kekuasaan, tapi langsung dengan tangannya. Selain beliau tidak langsung diciptakan dengan tangan Allah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW melalui proses yang normal, yang wajar. Dikandung 9 bulan, lahir seperti biasa. Adapun Nabi Adam langsung oleh Allah diciptakan dengan tangan. Allah pun langsung meniupkan ruhnya kepadamu. Dan Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu, lalu mereka pun sujud. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Adam, tidak dimiliki oleh yang lain. Pertama, Bapa seluruh manusia. Kedua, langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Ketiga, langsung ditiupkan ruh kepada jasadnya. Keempat, para malaikat pun disuruh sujud. Kepada Nabi SAW tidak. Malaikat tidak disuruh sujud. Tidak boleh di zaman Nabi SAW. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi alaiha. Andai aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud ke suami. Saking besarnya hak suami atas dirinya.
Kalau boleh, tapi karena tidak boleh, Nabi tidak merintahkan istri untuk sujud ke suami. Jadi ini 4 kelebihan Adam. Ya Adam, engkau bapak seluruh manusia. Allah menciptakan engkau langsung dengan tangannya. Allah tiupkan ruh kepada jasadmu. Allah perintahkan malaikat untuk sujud, mereka sujud. Berilah kami syafaat. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami alami? Kesulitan yang kami rasakan? Apa kata Adam? Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku. Dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi dia murka seperti itu setelahnya. Allah telah melarang aku dari sebuah pohon, tapi aku bermaksiat kepadanya. Malangnya diriku. Pergilah kamu kepada orang lain, pergilah kepada Nuh. Lalu orang-orang pun fayatuna Nuhan alaihissalam. Orang-orang pun kemudian datang kepada Nuh. Lalu berkata, ya Nuh, anta awwalu rasulin ilal arab. Sammakallahu abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, engkau rasul pertama yang oleh Allah diutus ke muka bumi. Jadi rasul yang pertama kali diutus Nuh. Adam bukanlah rasul. Adam ini hanya nabi. Rasul pertama Nuh. Berdasarkan hadis ini. Dan Allah menyebutmu dengan sebutan hamba yang pandai bersyukur. Dalam surah Al-Isra dikatakan innahu kana hamdan syakur. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Beri kami syafaat, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami? Apa yang kami rasakan? Apa kata Nuh? Inna rabbi qad ghadiba liyawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan taghdaba ba'dahu mislah. Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi murka seperti itu setelahnya. Apa yang membuat murka? Innahu qad kanat da'wah da'autu biha ala qaumi. Karena aku telah mendoakan kecelakaan kepada kaumku. Itu yang pertama. Lalu dalam kitab Sahih Bukhari dia menyebutkan beberapa kesalahan. Salah satu kesalahannya meminta kepada Allah tanpa ilmu, bertanya tentang sesuatu tanpa ilmu. Ketika anaknya Kan'an tenggelam, terus dia bilang, Allah, sungguhnya dia anakku, keluargaku. Lalu Allah menyatakan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluargamu. Karena dia beramal dengan amal yang salah, yang tidak soleh. Jangan kamu minta kepadaku sesuatu tanpa ilmu. Lalu beliau pun menyatakan, a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah dari meminta sesuatu tanpa ilmu. Ini dianggap kesalahan. Ini yang membuat dia tidak pede untuk memintakan syafaat kepada Allah bagi manusia. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kamu kepada Ibrahim. Orang-orang kemudian mendatangi Ibrahim. Lalu berkata, anta nabiullah wa khaliluhu min ahlil ard. Ishfa' lana ila rabbik. Ya, wahai Ibrahim, engkau adalah nabiullah, khalilullah di muka bumi. Mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami, kesulitan kami? Apa kata Ibrahim? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdaba ba'dahu mislah. Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sama seperti Adam dan Nuh.
Allah telah murka padaku hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya, tidak akan pernah lagi setelahnya. Kenapa? Karena lalu dia menjelaskan kedustaannya. Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Pertama menyatakan inni saqim, aku sakit padahal tidak. Kedua, ketika dia sudah menghancurkan berhala, ditangkap, ditanya kamu yang menghancurkan berhala, dia mungkir bal fa'alahu kabiruhu fas'aluhu law kanu yantikun in kanu yantikun. Yang melakukan bukan saya, itu yang paling gede gitu. Yang paling gedenya tidak dihancurkan. Coba tanya, kalau memang dia bisa bicara. Ini kedustaan kedua. Kedustaan yang ketiga, ketika beliau sama istrinya Sarah datang ke suatu negeri dan raja penguasa di negeri itu kalau melihat perempuan yang cantik selalu dirampas, selalu direbut. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam menyuruh istrinya, kalau kamu ditanya bilang saja kamu saudaraku, bukan istriku. Kalau istrinya dirampas, kalau saudaranya tidak. Maksudnya ini namanya tauriyah, saudara se-Islam. Itu maksudnya betul saudara se-Islam. Itu kedustaan yang ketiga. Oleh karena itulah kata Ibrahim, aku tidak bisa memintakan syafaat untuk kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Dipuji Nabi Musa dengan pujian-pujian yang memang dimiliki oleh Nabi Musa. Lalu memohon agar minta syafaat kepada Allah. Nabi Musa menjawab persis seperti jawaban nabi-nabi sebelumnya. Lalu menyebut kesalahannya. Inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ketika ada kawannya yang satu suku bangsa dengan dia, bangsa Bani Israel, berantem dengan suku bangsa Fir'aun, bangsa Qutbi namanya. Kawannya ini minta tolong ke dia, ditolong, sekali pukul itu orang mati. Nah, aku pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Itu dosanya. Akhirnya dia menyuruh orang-orang pergi ke Isa. Orang-orang kemudian berdatangan ke Isa. Lalu berkata, ya Isa anta Rasulullah. Kallamtan nas fil mahdi. Wa kalimatan minhu. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fasfa'lana ila rabbik. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau sudah berbicara kepada manusia ketika engkau di dalam buayan, masih bayi bisa bicara. Engkau juga kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Engkau juga ruh dari Allah. Jangan disalahfahami. Kalau Isa ruh dari Allah berarti boleh disembah. Enggak. Maksud ruh dari Allah adalah ruh milik Allah, dari Allah, ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Seperti harta yang kita miliki disebut ini rizki dari Allah. Apakah rizki ini bagian dari diri Allah? Bukan. Ini karunia dari Allah. Artinya Allah yang memiliki, Allah yang kasih, tapi bukan bagian dari diri Allah. Isa ruh dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama ketika Adam diciptakan, maka disebutkan wa nafakha fihi min ruhi.
Allah meniupkan kepada Adam ruh dari Allah. Ruh dari Allah bukan bagian dari diri Allah, tapi makhluk ciptaan Allah. Lalu ruh ciptaan Allah itu ditiupkan kepada Adam. Maka Adam tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah. Demikian juga Isa ditiupkan ruh dari Allah kepadanya. Tapi ruh ini bukan bagian dari diri Allah. Kemudian ditiupkan kepada Isa. Sehingga Isa tidak memiliki hak untuk disembah. Untuk diibadati. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau bicara kepada manusia ketika di buayan. Engkau juga kalimah yang Allah berikan kepada Maryam. Engkau juga ruh dari Allah. Mintakan syafaat bagi kami kepada Allah. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami, kesulitan kami? Apa kata Isa? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Sama jawabannya seperti nabi-nabi sebelum. Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak akan lagi pernah setelahnya. Walam yadhkur dzamban, tapi dia tidak menyebut kesalahannya itu apa. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar isfa' lana ila rabbik." Hai Muhammad, engkau utusan Allah, penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mintakan kepada Allah syafaat untuk kami. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh fa'aqa'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alai syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Aku pun pergi ke bawah arsh, lalu aku tersungkur sujud kepada Allah. Allah membukakan hatiku, mengilhamkan kepada diriku pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada orang lain sebelumku. Tidak disebutkan pujiannya apa, tapi pasti indah, layak, sangat agung. Lalu dikatakan, ya Muhammad irfa ra'sak sa'tu'fah. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Minta syafaat, kamu akan diberi syafaat. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku berkata, Rabbi ummati ummati. Ya Allah, umatku, itu umatku. Apa kata Nabi SAW? Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min ababil jannah wa hum syuraka'un nasi fi masyiwa dhalika minal abwab walladhi nafsu Muhammadin biyadih innama baina masra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Kata Allah, wahai Muhammad, masukkan dari kalangan umatmu ke dalam surga, yaitu orang-orang yang tidak ada hisab atas mereka. Masukkan dari pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Dan tidak ada yang bersyirikat, orang lain selain umatmu tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut. Kata Nabi SAW, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu, bukan daun pintu, jarak antara dua lubang pintu
surga itu seperti Mekah ke Hajar atau seperti Mekah ke Basra. Hajar adalah nama sebuah kota yang ma'ruf antara Mekah dengan Damaskus yang amat sangat jauh sekali. Berdasarkan hal itu, maka Nabi SAW satu-satunya orang yang memberi syafaat kepada seluruh manusia di saat itu. Ini yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung karena menyangkut semua manusia, dan karena itulah Nabi SAW diangkat ke tempat yang terpuji, maksudnya posisi memberi syafaat yang tidak ditempati oleh manusia lain selain beliau. Ini jenis syafaat pertama, disebut asy-syafaatul uzma. Apa fungsi syafaat ini? Yaitu menyegerakan hisab untuk mereka, untuk semua manusia, sehingga lepas dari penderitaan di alam mahsyar. Syafaat jenis kedua adalah, ini masih hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang lainnya, yaitu ketika minta dibukakan pintu surga. Tak ada orang yang bisa memasuki surga walaupun mereka sudah divonis masuk surga sebelum pintu itu diketuk oleh Nabi SAW, pintu surga. Tak ada seorang pun yang bisa memasukinya sebelum beliau. Dan beliaulah orang yang pertama kali mengetuk. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Kata Nabi SAW, aku manusia yang paling pertama memberi syafaat di surga. Dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Muslim, masih dari Anas bin Malik, berkata Nabi SAW, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu may yaqra'u babal jannah. Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Aku adalah manusia yang paling awal mengetuk pintu surga. Dalam riwayat lain, ana awwalu syafi'in fil jannah lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu wa inna minal anbiya nabiyyan ma yusaddiquhu min ummati illa rajulun wahid. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga agar para ahli surga bisa masuk surga. Setelah dapat tiket surga nggak bisa masuk tanpa syafaat dari Nabi SAW. Setelah dapat syafaat, baru mereka semua berbondong-bondong masuk surga. Aku adalah orang Nabi, tidak ada seorang Nabi pun yang diimani seperti halnya diriku. Maksudnya oleh jumlah manusia yang terbanyak. Dipercaya, diimani oleh banyak orang, dengan jumlah yang tidak pernah ada nabi lain yang diimani oleh orang sebanyak itu. Enggak. Umpamanya orang-orang Nasrani, apakah beriman kepada Isa dan pengikut Nabi Isa? Enggak. Durhaka mereka kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi bukan pengikut Nabiullah Isa. Tapi umat Islam dari sejak beliau diangkat dari Nabi sampai hari kiamat ada, sampai sekarang ada. Menjadi pengikutnya entah berapa miliar jumlahnya. Mungkin triliun, mungkin wallahu alam, kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Dan ada di antara para nabi seorang nabi yang tidak diimani oleh pengikutnya kecuali hanya satu orang. Pengikutnya hanya satu orang. Nabi Nuh hampir 1000 tahun dakwahnya, pengikutnya cuma 13.
orang. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma 63 tahunan usianya, cuma 23 tahun dakwanya, pengikutnya miliaran. Jauh lebih banyak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan fayashfa'u liyaqdiya bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bihalaqatil bab fayawma idzin yab'athuhu Allahu maqaman mahmuda yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Nabi memberi syafaat agar manusia dihisab. Lalu beliau berjalan sampai beliau mengambil satu pegangan pintu yang ada saat itu. Pada hari itu Allah mengangkat beliau ke tempat yang terpuji, lalu semua orang memuji beliau karena posisinya. Itu yang dimaksud dengan maqamam mahmudah. Dan dua jenis syafaat ini khusus milik Nabi SAW. Pertama, agar semua manusia segera dihisab. Kedua, agar ahli surga segera masuk ke dalam surga. Jenis syafaat ketiga adalah asy-syafa'atu fi ikhraji usatil muwahhidin minan nar. Fahadhihi syafa'ah haqqun yu'minu biha ahlus sunnati wal jamaah kama amana biha sahabatu wat tabi'un wa angkaraha fi akhir asri sahabah al khawarij wa angkaruha fi asri tabi'in al mu'tazilah. Syafaat ketiga adalah syafaat untuk mengeluarkan ahli tauhid yang bermaksiat dari neraka. Di kalangan kaum muslimin banyak orang yang beriman tapi ahli maksiat. Mereka tidak kufur, tidak syirik. Maka disebut ahli tauhid karena tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak ingkar kepada aturan Allah. Tapi banyak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Disebut usatul muwahhidin, para ahli tauhid yang maksiat. Para ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dimasukkan mereka ke dalam neraka, kemudian diberi syafaat, dikeluarkan dari api neraka. Tapi pernah masuk dulu? Iya. Pernah merasakan neraka dulu? Iya. Syafaat ini hak, benar, diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana diimani oleh para sahabat dan tabi'in, tapi diingkari oleh generasi terakhir zaman sahabat yang nyeleneh, yaitu kalangan khawarij. Diingkari oleh generasi terakhir tabi'in yang juga nyeleneh, yaitu mu'tazilah. Dua kelompok di kalangan kaum muslimin, khawarij dan mu'tazilah, mengingkari syafaat jenis yang kedua ini, jenis yang ketiga ini. Mereka berkata, ya bi khuludi man dakhala an-nar min usatil muwahhidin alladziina yashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa yashhaduna anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yas'aluna Allahal jannah wa yasta'iduna minan nar fi kulli salatin wa du'ain ghaira annahum matu musirrina ala ma'siyah alimina bitahrimiha mu'taqidina mu'minina bima ja'a fiha minal wa'idi syadid fa qadaw bitakhlidihim fi jahannam ma Fir'aun wa Hamman wa Qarun. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat kekalnya orang-orang yang masuk neraka dari kalangan ahli maksiat yang bertauhid. Padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, haji ke Baitullah Haram, selalu minta kepada Allah, minta surga, berlindung kepada Allah dari neraka di setiap sholat dan doanya. Cuma mereka itu masih suka bermaksiat. Para mengetahui keharaman dari maksiat itu diyakini oleh Khawarij dan Mu'tazilah, mereka kekal di dalam neraka Jahannam bersama Fir'aun, Haman, Qarun. Itulah prinsip Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menyempal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menentang firman Allah dalam Al-Quran surah Shad ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menyamakan orang-orang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi? Atau kami menyamakan orang bertakwa dengan orang durhaka? Masa orang suka sholat, bersyahadat, sholat, zakat, haji gitu, umroh, tapi karena kemaksiatannya disatukan dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun yang nyata-nyata durhakanya. Masa disamakan? Kan enggak. Jadi, kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat bagi orang-orang muslim ahli maksiat, masuk dulu ke dalam neraka tapi tidak kekal. Mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Kemudian setelah dikeluarkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma asfa'u fayuhaddu li haddan fa'ukhriju fa'udkhiluhumul jannah." Aku memberi syafaat kepada ahli maksiat di kalangan umatku yang masuk ke dalam neraka. Lalu aku diberi jumlah batasan. Berapa jumlah yang bisa dikeluarkan? Aku keluarkan mereka dari neraka, lalu aku masukkan mereka ke dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Qatadah, sami'tuhu aidan yaqul, aku juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akhrujuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Tsumma a'udu fasta'dhantu ala rabbi fi dari fayu'dhanu li alaihi fa idza ra'aituhu waqa'tu lahu sajidan fayad'uni ma sya'allahu ayyad'ani tsumma yaqul irfa Muhammad wa qul yusma wasfa wa qul tusma wasfa tusfa wasal tu'ta. Aku keluar, kemudian aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu aku kembali kepada Allah. Aku meminta izin kepada Allah untuk kembali mengeluarkan sejumlah yang lain. Aku diizinkan. Maka ketika aku melihat Allah, aku tersungkur sujud. Allah membiarkan aku sujud beberapa lama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, lalu berkata, "Hai Muhammad, angkat kepalamu. Berbicaralah, kamu akan didengar. Minta syafaat, kamu akan diberi syafaat. Minta sesuatu, aku akan berikan permintaanmu." Aku mengangkat kepalaku, lalu aku memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan kepadaku. Kemudian aku diberi hak memberi syafaat. Aku diberi batasan dengan jumlah tertentu. Aku keluarkan mereka dari neraka, lalu aku masukkan ke dalam surga. Itu terus berkali-kali sampai jumlah kaum muslimin yang dari neraka
yang dikeluarkan dari neraka itu sampai tidak terhitung. Sampai dikatakan di akhir hadis ini, hatta ma yabqa finnar illa man habisahul Qur'an ay wajaba alaihil khulud. Sampai tidaklah tersisa orang di neraka kecuali orang yang memang ditetapkan oleh Quran. Maksudnya ditetapkan sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Dan ini juga termasuk ayat yang Allah jelaskan, asa ayyab athaka rabbuka maqama mahmuda. Nabi diangkat ke posisi yang terpuji, yang tidak dimiliki oleh Nabi lain, bisa mengeluarkan berkali-kali umatnya ahli maksiat dari neraka, dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Syafaat seperti ini jelas ada dalam ayat, dalam hadis, tapi diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, berkata Nabi SAW, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah. Thumma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu burrah. Thumma yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu durrah. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebiji gandum. Tapi gandum yang masih ada kulitnya. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar sebiji gandum yang sudah dikupas. Lebih kecil lagi. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil benih. Benih lebih kecil lagi. Ini menunjukkan ada di kalangan umat Islam masuk neraka dulu karena dosa-dosa yang besar, kebaikannya kecil sebesar biji gandum, bahkan sebesar debu, kebaikannya kecil, dosa yang lebih banyak, masuk neraka, tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim menunjukkan adanya syafaat bagi ahli maksiat, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, berkata Nabi SAW, yakhruju qaumun minan nar ba'da ma massahum minha syaf'un fayadkhuluna jannah fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin. Kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka suatu kaum setelah mereka itu dibakar dalam api neraka sampai gosong. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Oleh ahli surga yang sudah dulu masuk, mereka disebut dengan sebutan jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan adanya syafaat berupa dikeluarkannya ahli neraka dari neraka karena syafaat tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Ternyata syafaat yang ketiga ini tidak hanya khusus milik Nabi SAW, tapi juga dimiliki oleh makhluk lain selain Nabi. Bisa para malaikat. Malaikat memberi syafaat, ya. Bisa orang biasa, para siddiqin, para
syuhada, para salihin, para aulia Allah, para orang-orang mukmin ahli surga, mereka juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang terdekatnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id dengan sanad yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, yashfa'un nabiyun wal malaikatu wal mu'minun. Fayaqulul jabbar baqiyat syafa'ati. Fayaqbidu qablatan minan nar fayukhriju aqwaman qad imtahashu fayulqawna fin nahrin bi afwahil jannah yuqala lahu ma'ul hayat fayambutuna fi hafatayh kama tambutul habbah fi hamilis sail qad ra'aitumuha ila janibi sakhra ila janibi syajarah fama kana ila syams minha kana akhdar wa ma kana ila dhilli kana abyad fayakhrujuna ka'annahum lu'lu ويجعل في رقابهم الخواتم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء أتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوها ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. Kata Nabi SAW, para nabi memberi syafaat. Para malaikat juga memberi syafaat. Orang-orang mukmin juga memberi syafaat. Maksudnya syafaat kepada para ahli neraka dari kalangan kaum muslimin yang ahli maksiat. Dikeluarkan. Setelah para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin selesai memberi syafaat, Allah berfirman, baqiyat syafaati, tinggal tersisa syafaatku. Lalu Allah menggenggam satu genggaman dari ahli neraka, dikeluarkanlah beberapa kaum yang sudah gosong. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang ada di depan surga. Sungai itu disebut dengan Ma'ul Hayat. Dalam riwayat lain Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Maka tubuhnya yang sudah hancur, sudah gosong, tumbuh lagi. Di kedua tepi sungai tersebut, sebagaimana tumbuhnya benih yang disimpan di di pinggir aliran selokan air, maka benih yang terkena sinar matahari akan menjadi hijau, benih yang ternaungi oleh benda lain, tidak terterangi oleh matahari, menjadi putih. Pokoknya dua-duanya tumbuh. Keluarlah mereka dari api neraka, dari sungai tersebut, seolah-olah mereka itu mutiara-mutiara, ka'annahumul lu'lu. Jadi kinclong lagi gitu, glowing lagi. Lalu diberilah cap di tengkuk-tengkuk mereka. Mereka pun masuk surga. Berkatalah para ahli surga yang sudah lebih dahulu berada di surga kepada mereka, haulai utaqa'ur rahman. Mereka lah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Rahman dari api neraka. Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa amal kebaikan yang pernah mereka lakukan atau kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dalam arti orang ini selama hidupnya nggak memiliki kebaikan sama sekali. Lalu dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'hu. Kalian akan memperoleh hak seperti yang kalian lihat, bahkan ditambah lagi seperti itu. Maknanya ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka melihat istana-istana megah yang yang dihuni oleh pendahulu mereka. Tentu saja dengan isinya, peralatannya, perabotan dari emas dan perak.
ada pelayan-pelayan surga, ada bidadari-bidadari surga yang menjadi istri bagi para ahli surga. Dikatakan kalian akan sama memperoleh hak yang sama, bahkan ditambah lagi. Itu orang yang paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir masuknya ke dalam surga. Dan mereka bisa bernasib seperti itu karena adanya syafaat. Nah, syafaat jenis yang ketiga ini wajib kita yakini. Karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang mengingkari hanyalah orang yang memiliki akidah batil tentang kafirnya orang Islam yang berdosa besar dan kekal di dalam neraka, mereka lah khawarij. Takfiri. Khawarij takfiri mengkafirkan orang muslim yang berdosa besar di kalangan kaum muslimin. Makanya di neraka kekal selama itu khawarij. Mu'tazilah sedikit berbeda. Orang mukmin yang berdosa besar di dunia, mereka tidak mukmin, tidak kafir. Tidak dikafirkan oleh Mu'tazilah, tapi juga tidak disebut mukmin. Tapi mereka berada di tengah-tengah antara dua status itu. Disebut al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunia. Tapi di akhirat, orang Mu'tazilah dengan Khawarij sama. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Mereka mengingkari syafaat jenis yang ketiga. Nggak ada syafaat yang berfungsi mengeluarkan para ahli neraka ke surga, kata mereka nggak ada. Mereka ingkari ayat, mereka ingkari hadis, mereka berbeda akidahnya dengan ahlu sunnah wal jamaah tentang hal itu. Inilah tiga jenis syafaat. Lalu siapakah orang yang paling berbahagia karena memperoleh syafaat dari Nabi SAW? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat yang sangat serakah terhadap ilmu. Serakah kepada ilmu, tamak kepada ilmu, baik apa benar? Baik dan benar. Yang buruk adalah tamak dan serakah kepada dunia, kepada harta, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan, itu tamak terhadap hal itu buruk. Tapi tamak kepada ilmu, kepada pahala, kepada kebaikan itu bagus. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Aku sudah menduga, hai Abu Hurairah, tak akan ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini sebelum engkau. Karena aku melihat tamaknya kamu terhadap hadis. Semangatnya kamu terhadap hadis. Dipuji dulu tuh. Lalu Nabi SAW berkata, "As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mana ikhlas la ilaha illallahnya itu hanya ditujukan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Ingin ampunannya, ingin pahalanya, ingin ridho, ingin rahmatnya. Adapun la ilaha illallah yang ditujukan, diniatkan untuk meraih dunia. Saya baca la ilaha 10.000 kali semalam agar dagang saya laris. Agar karir saya naik. Agar anak-anak saya sehat. Agar anak-anak saya lulus ujian. Ada orang yang zikir la ilaha illallah dengan niat seperti itu? Ada?
Ada banyak. Itu bukan ikhlas karena Allah, tapi karena dunia. Menjadikan amalan akhirat sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Diniatkan untuk meraih dunia yang sangat hina. Baik zikir la ilaha illallah, sholawat, ataupun bacaan Al-Quran dibaca sekian kali, doain dibaca sekian kali, maka rezeki tidak bisa dibendung. Akhirnya orang termotivasi zikir karena ingin kaya. Karena ingin karirnya naik, karena ingin jodohnya lancar, karena ingin dagangannya laris, lalu dia melakukan zikir-zikir tertentu. Ada yang seperti itu? Itu tidak ikhlas karena Allah SWT. Ya, jadi orang yang memperoleh syafaat dan paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW adalah yang mengatakan la ilaha secara ikhlas. Inilah beberapa jenis syafaat. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini aja dulu. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.